Itu kutipan bohong, itu kutipan palsu, Kiai. Jadi Ustadz Romli apabila baca kitab nanti tolong agar tidak memberikan kesesatan kepada umat. Kalau ada kitab Ba'alawi dibaca, kemudian ada kutipan ulama-ulama besar, verifikasi di kitab ulama besarnya itu. Kita boleh membaca buku kitab sebanyak-banyaknya kalau punya kemampuan di dalam mengakses buku-buku yang berbahasa Arab, tetapi juga diselingi dengan meneliti terhadap kutipan-kutipan di dalam kitab itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selama ini, kalau sudah Gus Idrus Romli bicara tentang suatu hal, topik tertentu, ambil contoh misalkan polemik nasab Ba'alawi, sebagian orang terkadang malah menganggap itulah kebenaran yang seharusnya diikuti dan dipercayai. Padahal kebenaran tentang suatu hal, apapun hal itu, dapat bersumber dari mana saja. Yang terpenting tergantung bagaimana kejujuran dan kepakaran orang tersebut. Kalau tidak pakar, tidak ahli, baru diragukan. Tapi pada intinya, hakikatnya adalah kebenaran tentang suatu hal dapat datang dari mana saja dan tidak bisa dimonopoli oleh 1-2 orang saja. Dan perlu juga diketahui oleh kita teman-teman, untuk mendapatkan kebenaran tidak tunggal, monolitik, justru ia bersifat luas di samping datang dari siapapun yang memiliki reputasi dan kualifikasi tertentu dalam disiplin keilmuan. Ini yang harus dicatat, yang harus diketahui bahwa dia harus punya kualifikasi keahlian tertentu dalam bidang disiplin keilmuan. Sebetulnya banyak sekali komentar Gus Idrus Romli tentang nasab Ba'alawi. Videonya bisa dicek di channel-channel beliau sendiri. Di antaranya yang memicu reaksi Kiai Imaduddin adalah perbandingan pangkat Sayyid atau Habib dengan orang alim yang tidak berstatus Habib atau Sayyid. Yang dipersoalkan oleh Kiai Imad yaitu Sayyid yang jahil lebih tinggi pangkatnya ketimbang Kiai atau orang alim. Benarkah demikian? Yang dipersoalkan oleh Kiai Imad atas pernyataan komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah bilang Idrus Romli itu pangkatnya pembaca. Dia mengatakan bahwa Ibnu Hajar katanya lebih meninggikan pangkat daripada Sayyid yang bodoh, daripada orang alim, daripada kiai yang pinter itu. Katanya itu pendapat Ibnu Hajar. Saya katakan Ustadz Idrus Romli itu adalah pembaca. Karena tidak ada Ibnu Hajar Al-Haytami berbicara bahwa yang namanya Sayyid yang bodoh lebih tinggi daripada kiai yang alim. Coba perhatikan dari videonya Ustadz Idrus Romli itu, dia mendapatkannya dari kitab Al-Manhajus Sawi, karya Habib Zain bin Smith, karya Ba'alawi. Saya sudah katakan Kiai, kalau karya Ba'alawi hati-hati kalau baca. Kalau dia mengutip nama ulama, misalnya Ibnu Hajar kayak tadi, itu harus diverifikasi di kitab Ibnu Hajar. Tidak ada dalam Fatawi Ibnu Hajar mengatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh lebih tinggi daripada orang alim, tidak ada. Ustadz Idrus Romli itu pembaca yang baik, tapi dia tidak naik level kepada pangkat peneliti. Jadi setiap ada orang berbohong, Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Al-Manhajus Sawi, dia tidak pernah
merujuk kitab Ibnu Hajarnya. Tidak cross check langsung ke. Wahai Ustaz Ramli, cari di dalam kitab fatawinya Ibnu Hajar, apa benar Ibnu Hajar itu meninggikan sayyid yang bodoh daripada orang alim? Tidak ada Ustaz Ramli. Satu lagi tadi yang dikutip oleh Ustaz Ramli itu katanya As-Sindi Al-Madani berpendapat yang sama. As-Sindi Al-Madani, lihat di dalam kitabnya Hasiyah yang dikarang oleh As-Sindi Al-Madani, Hasiyah Bukhari, Hasiyah Muslim, Hasiyah Turmudi. Apakah ada pendapat As-Sindi Al-Madani menyatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh lebih tinggi daripada daripada orang alim? Tidak ada. Itu hanya ada di dalam kitab Ba'alawi. Tadi Ustaz Ramli juga mengutipnya dari Zain bin Smith itu. Katanya ada di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ibnu Hajar mengatakan, As-Sindi Al-Madani mengatakan, tidak ada cross check dan verifikasi di dalam kitab Ibnu Hajar. Apakah betul Ibnu Hajar mengatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh itu lebih mulia daripada orang alim? Tidak ada. Coba As-Sindi Al-Madani, betul tidak? Seperti yang dikutip oleh Zain bin Smith itu dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, As-Sindi Al-Madani mengatakan seperti itu. Tidak ada, itu kutipan bohong, itu kutipan palsu, Kiai. Jadi Ustaz Ramli, apabila baca kitab nanti tolong agar tidak memberikan kesesatan kepada umat. Kalau ada kitab Ba'alawi dibaca, kemudian ada kutipan ulama-ulama besar, verifikasi di kitab ulama besarnya itu. Kalaulah ada yang mengatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh itu lebih tinggi dari ulama di dunia ini, itu hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi. Syekh Nawawi Al-Bantani tidak ada. Orang yang bukan dari sayyid, dia alim, itu lebih mulia 60 derajat. Lihat dalam Hasyiah Al-Bujairimi juga demikian. Kitab-kitab ulama-ulama yang lain demikian. Hanya ada dalam kitab-kitab Ba'alawi yang mengatakan sayyid itu lebih mulia, sayyid yang bodoh lebih mulia daripada orang alim. Itu ada di dalam kitab-kitab Ba'alawi saja. Tidak ada di dalam kitab-kitab ulama yang mu'tabarin. Demikian. Dari penjelasan yang barusan kita simak, teman-teman yang budiman, perkataan Kiai Imad yang tidak kalah menariknya, itu kan banyak poin-poin sebetulnya yang bisa kita klasifikasi, kotak-kotakan, menyangkut komentar terhadap pernyataan Gus Idrus Romli mengenai pangkat kedudukan sayyid yang bodoh, yang jahil, dengan orang alim yang tidak berstatus sayyid. Menariknya adalah beliau Kiai Imad menyebut bahwa Gus Idrus levelnya sebagai pembaca yang baik. Jadi beliau itu hanya sebagai penggemar membaca, sebagai penggemar kitab-kitab yang sukanya membaca kitab gitu. Memang mantap kalau disuruh baca kitab, beliau memang hebat. Tetapi hemat Kiai Imaduddin, berhati-hatilah membaca kitab yang bernuansa Ba'alawi, pasti menguntungkan dan mendukung nasab mereka. Bahkan Kiai Imad menyebut janganlah gemar membaca tetapi tidak diselingi, diiringi, meneliti juga terhadap bahan bacaannya. Kita boleh membaca buku kitab sebanyak-banyaknya kalau punya kemampuan di dalam mengakses buku-buku yang berbahasa Arab, tetapi juga diselingi dengan meneliti terhadap kutipan-kutipan di dalam kitab itu. Maksudnya apa? Supaya lebih meyakinkan sekaligus tidak berpaham literalistik, menyungunyah apa saja yang dikatakan oleh literatur bacaannya itu. Ketika kita melihat kutipan dalam kitab yang sedang kita baca, maka hemat Kiai Imad adalah jangan hanya membaca apa adanya, tapi telisik dan telusuri perkataan dari seorang yang mengarang kitab, yang mencantolkan perkataannya atau mengutip pendapat ulama terdahulu. Nah, itu diverifikasi ke atas, diteliti. Ini kemudian saran dari Kiai Imaduddin.
Itu saja teman-teman terkait dengan apa yang barusan saya ulas, dan ada yang ingin disampaikan silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.